الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi dan hadirin sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu takwa yang berdiri di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah takwa yang kami maksudkan, bukan takwa yang mengada-ada sendiri, mengarang-ngarang sendiri, menganggap baik menurut hawa nafsu sendiri. Bukan itu, karena setiap orang pasti bisa berangan-angan untuk baik. Tapi kebaikan itu belum tentu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kali ini insya Allah akan kami sampaikan bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan-bulan ini banyak orang mengklaim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dan mereka juga sama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga harus mengoreksi apakah cinta kita ini sesuai yang dituntut oleh syar'i atau tidak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengatur zahir dan batin manusia. Tidak ada satupun yang terlewatkan dalam syariat ini. Semuanya diatur. Cinta diatur oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta diatur. Benci juga diatur. Agar cintanya dan bencinya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah ada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan juga benci juga karena Allah. Cinta dan benci di dalam Islam diatur. Tidak boleh orang mengklaim atau mengekspresikan cinta dan bencinya semau sendiri, tidak. Islam mengaturnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga rasa takut juga diatur oleh Islam. Mana yang wajib kita takutkan dan mana yang tidak boleh kita takuti.
berharap kepada Allah atau mengatur harapan, Islam pun mengaturnya. Ada harapan yang dilarang, ada harapan yang diperintahkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus kita perhatikan dan kita harus mengilmui. Maka ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa yang mengaku dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kaum muslimin tentu mengaku beriman, tapi di sini imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kau betul beriman, kemudian kau mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Di sini disuruh ittiba, mengikuti. Ittiba itu nurut, mengikuti, bukan bikin sendiri. Namanya ittiba. Kalau sampai dia membuat cara sendiri, itu bukan ittiba. Namanya ibtida, mengada-ada. Maka ini adalah tantangan, dan para ulama menjelaskan bahwa ayat ini sebagai ayat imtihan, ujian, koreksi, dan barometer siapa saja yang mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat apakah dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia mengada-ada. Walaupun dia mengaku cinta, cintanya cinta yang mengada-ada. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Allah melanjutkan firman-Nya, yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kalian. Ini adalah balasannya. Dan ini adalah tujuan. Bagi seorang mukmin, tujuannya bagaimana kita dicintai oleh Allah. Bukan bagaimana kita mencintai saja. Orang bisa menaruh cinta kepada siapa saja. Tapi apakah semua yang dicintai terus mendapatkan balasan cintanya? Banyak manusia yang menaruh cinta dan cintanya tidak dibalas. Betapa menyakitkannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari Allah Subhanahu wa taala dicintai, kemudian yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampunnya Allah, penyayangnya Allah adalah bagi siapa yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah ujian bagi kita. Kalau kita merasa atau menganggap atau mengklaim dirinya cinta, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kita dituntut untuk ittiba fil qaul wal af'al, yaitu mencintai, kita ittiba, mengikuti ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan-perbuatannya. Berkaitan
dengan masalah agama. Urusan masalah agama jangan sekali-kali kita mengucapkan ini dari Rasulullah SAW padahal mengada-ada bukan ini. Walaupun niatnya baik. Karena semua orang bisa berniat baik, tapi apakah setiap niat baik bernilai kebaikan? Belum tentu. Banyak orang yang berniat baik walaupun bukan beragama Islam, mereka pun punya niat baik dan ingin masuk surga. Apakah semua tercapai? Tentu tidak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena ittiba, tidak mengada-ada, maka dalam urusan agama ini selanjutnya ada disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim." Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Hendaklah kalian takut kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Disinilah kita diuji lagi. Kalau memang kita beriman, dilarang mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah dan Rasulnya tidak jelaskan, jangan kita sampaikan. Begitu juga apa yang tidak pernah diamalkan Rasulullah SAW, jangan sekali-kali bikin dan jangan sekali-kali mendahulinya. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dijaga oleh para as-salafus salih dan orang-orang yang meniti jalannya para as-salafus salih. Kalau kita lihat dari kenyataan dan apa yang terjadi di bulan-bulan yang seperti ini, yaitu masalah maulid. Pernahkah Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan? Maka jelas semua ahli tarikh, bahkan sampai kepada mazhab yang 4, jawabannya sama, tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Siapa yang berani mengada-ada melakukan, berarti dia telah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya kelahiran dan kematian sudah terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan juga setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Islam telah mengatur itu semuanya. Bagaimana kita memperlakukan, beradab terhadap orang yang lahir maupun orang yang telah meninggal dunia. Adakah cara-cara menyambut kelahiran seperti itu pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Ternyata tidak. Kalau tidak, jangan mendahulinya. Karena ini akan menyelisihinya. Begitu juga dengan kelahiran orang, termasuk kita, termasuk anak-anak kita dan keturunan kita. Bagaimana kita memperlakukannya? Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut putra-putrinya. Ketika lahir, adakah mengadakan acara seperti itu? Tentu jawabannya tidak ada. Mungkin orang akan mengatakan, aku berniat baik. Maka para ulama menjelaskan, kalau ada orang yang seperti ini, tanyakan kepada orang yang seperti itu. Tanyakan kepada mereka, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tahu bahwa itu perbuatan baik? Kalau dijawab tahu, berarti orang ini telah menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuduh yang buruk.
Logikanya begini, kalau emang itu baik, kenapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukan sama sekali? Kalau begitu berarti telah menuduh Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyembunyikan kebaikan atau minimal tidak menjalankan kebaikan. Tuduhan yang sangat keji. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seandainya orang ini mengatakan Rasulullah SAW mungkin tidak tahu bahwa maulid itu adalah baik, atau menjawab tidak tahu mereka, maka demikian telah menuduh bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah orang-orang yang bodoh. Fal'iyadu billah. Mereka bukan orang yang bodoh, orang teladan, dan tidak mungkin tidak tahu kebaikan. Ini adalah tuduhan yang lebih keji daripada tuduhan yang pertama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, renungkanlah masalah ini, karena ini terus akan bergulir dan membuat perselisihan kaum muslimin. Maka ketika diluruskan katanya mengusik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bukan mengusik, kita meluruskan, karena orang seperti ini telah menyelisihi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan juga orang-orang yang meniti jalannya Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Dan itu akan terkena dosa terus-terusan. Seandainya karena masalah ini ada pertumpahan darah, maka orang ini akan terkena dosa dari kedua belah pihak karena menumpahkan darahnya. Jika kerugian menimpa harta karena itu mubadir, maka dia pun akan bertanggung jawab atas harta yang demikian. Dan begitu juga tentang dosa-dosa yang lain. Karena setiap perbuatan yang bid'ah akan mengundang dan menarik dan membuat maksiat-maksiat yang terus berkembang. Dan kita lihat bahwa masalah ini terus akan bergulir dan akan berkembang, sehingga pelaksanaannya terus bervariatif dan berkembang, dan itu semua bukan semakin baik, akan semakin buruk akibatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami ungkapkan ini karena rasa cinta kami kepada diri kami dan kepada kaum muslimin pada umumnya, agar tidak terjadi perselisihan, dan itu akan mengakibatkan perbuatan yang sangat tidak diinginkan oleh kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terus subhat akan bergulir, dan kita hendaklah belajari Islam ini berdasarkan dalil dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga makar-makar asyaitan yang ingin menyesatkan kita, Allah jauhkan dari kita semuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat tentang la tuqaddimu baina yadayillah, para ulama menyimpulkan
Dan ini ada di dalam tafsir Al-Muyassar. Para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi la taqdu amran duna amrillah wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman kepada Allah, jika memang benar kepada Allah dia beriman, janganlah membuat keputusan satu perkara yang keluar dari keputusan Allah, dari perintah Allah dan Rasulnya. Min sya'airi dinikum, min syara'i dinikum. Ingat, yaitu dalam perkara-perkara syariat agama. Perhatikan, kita ulangi, min sya'airi dinikum, yaitu dari syariat-syariat agama, bukan masalah yang lain. Karena mereka membuat subhat. Kita berbicara masalah agama, tidak boleh mengada-ada. Sementara yang mengatakan motor dulu tidak ada, mobil tidak ada. Ini membuat subhat dan dia membingungkan orang sebagaimana dia telah bingung sebelumnya. Sampai nggak paham. Yang kita maksud adalah min sya'airillah, min sya'airid dinikum, dari syariat-syariat agama, bukan masalah dunia. Karena untuk masalah dunia silakan kalian berkembang, sebagaimana riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia, kalian silakan berkembang. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia, bukan masalah agama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka, para ulama menjelaskan, wattaqullah, yaitu wa khafullah fi qaulikum wa fi'likum ayyu khalifa amrallahi wa rasuli. Hendaklah kalian takut kalau ucapan kalian dan perbuatan kalian menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hati-hati kita berbicara masalah agama, karena ini akan dituntut pada hari kiamat kelak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Innallaha sami'un li aqwalikum. Sesungguhnya Allah maha mendengar ucapan-ucapan kalian. Wa alimun biniyatikum wa a'malikum. Dan Allah maha mengetahui niat-niat kalian dan juga amal-amal kalian. Niatnya, hatinya dipantau oleh Allah dan juga perbuatannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang harus kita perhatikan, dan akhirnya disimpulkan, wa'lam annal mahabbata laysat taranni ma tughanni. Ketahuilah, yang namanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah mendendangkan nyanyian-nyanyian. Bukan dengan mendendangkan nyanyian, mendayun-dayukan nyanyian, bukan. Wala qasaida tunasyid, dan bukan mendendangkan nasyid-nasyid, bukan itu. Itu bukan itu. Bukan mendendangkan, menasyidkan qasidah-qasidah, bukan qasidahan. Itu bukan tanda cinta. Bahkan itu bisa menjadi tanda mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya jika kita tidak suka diperbuat seperti itu, sementara orang malah nyanyi-nyanyi di depan kita, apa yang kita rasakan? Bukankah itu penghinaan? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wala kalimatin tuqal, dan juga cinta itu bukan hanya omong kosong yang dieluk-elukan dengan pembicaraan. Mencintai Rasul. Kenyataannya tidak demikian, karena
tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Walakinnaha ta'atu lillahi wa lirasulih. Akan tetapi yang namanya cinta yaitu diwujudkan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wattiba'un wa tamassuk, yaitu juga ittiba dengan cara mengikuti, wa tamassuk dan berpegang teguh terhadap sunannya, wal iqtida dan juga mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan kekuatan untuk menjalaninya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tampakkanlah bahwa yang batil itu adalah batil. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami bahwa yang hak itu hak, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم وإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله